Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita hari ini. Tuhan juga melakukan perkara yang besar kepada saudara-saudara kita waktu kita. Pulihkan keadaan kami Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negev. Orang yang mencucurkan dan mengaburkan Tuhan dengan sorak-sorak, berjalan dengan maju dan lari. Pisahkan diriku dari dunia
semakin mudah kerajaanku. Bisakah diriku, bisakah diriku dari dunia ini semakin mudah kerajaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai milikku, keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau mulia. Tuhan dalam sisa hidupku ini, juga hadirat Tuhan segahkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Tuhan untuk lebih mengasihimu, bermutar Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggalkan kehendak kerajaan. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harganya. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau
di pagi hari ini. Merasakan jamahan Tuhan di pagi hari ini lewat pujian dan penyembahan kami. Benar nyata firman-Mu berkata, di atas pujian penyembahan umat-Mu Engkau bertata. Ada sukacita surgawi yang terjadi di pagi hari ini. Roh Kudus menjamah, memulihkan, bahkan setiap ikatan-ikatan dibebaskan. Belenggu dosa diampuni ketika membuka hidup kami, meresponi kehendak Allah dalam hidup kami. Bahkan ketika kami berseru memanggil Engkau, Engkau mendengar setiap doa kami. Betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami. Dan Engkau Roh Kudus berkarya lebih lagi dan lebih lagi. Karena di sini terjadi kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena ada kebenaran yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Roh Kudus, nyatakan isi hati. Berbicara Engkau lewat pribadi kami, lepas pribadi. Nyatakan mau, dan biar hati kami terbuka untuk meresponinya, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa tangguh, pribadi-pribadi yang suka menyembah Tuhan, yang suka memuji Tuhan, yang suka memperkatakan kebenaran firman Tuhan, yang suka merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kami di dalam Kristus. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk jamahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersukacita. Lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan, suara Tuhan berkumandang di tempat ini. Dan akan Engkau lakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Tapi akan menerima kebenaran firman jamaah kami, sehingga kebenaran firman itu akan melekat dalam setiap keberadaan hidup kami, akan merema dalam setiap hidup kami, menjadi kekuatan senjata yang kuat dalam hidup kami, sehingga Tuhan dipuji dimuliakan. Terberkati hamba-Mu yang pagi hari ini percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan penuh keterbatasan, tapi Roh Kudus tak pernah terbatas berapapun. Dan biar sama-sama kami menikmati kebaikan, kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, semua kami sudah diberkati dan merasakan lawatan Tuhan, dan kami siap sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Siapa yang merasakan lawatan Tuhan? Yang merasakan kuasa Tuhan, sukacita Tuhan luar biasa di pagi hari. Bulan Februari 2025, sesuatu yang spesial terjadi di doa puasa Esther. Dan ketika kita mau meresponi kehendak Tuhan, ketika kita buka hati kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan berkarya dengan luar biasa dalam hidup kita. Ada yang menari, ada yang melompat-lompat. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, karena Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Jangan buang waktumu dengan sia-sia. Ketika seorang pemimpin pujian menyampaikan, menuntun kita masuk dalam pujian penyembahan, jangan keraskan hati, karena Tuhan mau melakukan perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Tuhan mau menyempurnakan kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita meresponi. Jadi ketika WL-nya mulai memuji Tuhan, katakanlah pada dirimu, hai jiwaku,
Pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Maka Tuhan berkarya di dalam kehidupan pribadimu. Luar biasa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ko Alex beserta tim Doa Puasa Ester. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, angkat tanganmu. Nikmati hadirat Tuhan, karena engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Engkau yang datang dengan persoalan pergumulan, janji Tuhan tak pernah gagal dalam hidupmu. Ada banyak perkara-perkara yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, tetapi yang Tuhan minta keterbukaan hidupmu. Yang Tuhan mau keterbukaan hidupmu dengan Tuhan, sehingga tidak ada penghalang kegenapan firman Tuhan. Tidak akan ada yang menghalangi ketika Tuhan melihat engkau sudah bisa dipercayakan menerima kebenaran dan janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Sehingga ketika engkau pulang, jemaat Doa Puasa Ester adalah jemaat-jemaat yang sangat diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat yang tangguh dalam setiap persoalan. Jemaat-jemaat yang senantiasa bersukacita dan mengucap syukur di dalam kondisi apapun. Dan selamat bergabung bagi jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Yakin, percaya engkau kuat sampai hari Rabu pagi, karena ada Roh Kudusnya Tuhan yang memampukan, yang memberikan kekuatan. Pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan yang gak asing lagi dalam hidup kita. Dari anak sekolah minggu kita sudah tahu, yaitu saya akan kasih tema itu bertumbuh dan berbuah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 bunyinya demikian. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 bunyinya demikian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Puji Tuhan. Kalau berbicara tentang pokok anggur, pasti kita sudah tahu, biasanya anggur itu disajikan kalau ada pesta. Di mana ada pesta, di situ ada anggur yang manis. Bahkan barangkali kalau tidak ada pesta, di supermarket ada anggur, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu. Tapi yang di dalamnya, intinya anggur itu adalah rasa yang membuat kita ada ketagihan. Ketika kita makan satu, pingin makan lagi. Pingin makan lagi. Ketika kita mencoba satu, ada berbagai macam jenis. Kita ingin cicipin dari yang warna ungu, dari yang warna hijau, bahkan kayaknya ada yang asem, ada yang manis. Itu rasanya seperti itu buah anggurnya. Nah,
Tuhan Yesus menggambarkan pokok anggur itu sebagai pribadinya. Tuhan katakan, akulah pokok anggur, dan kita-kita ini ranting-rantingnya. Jadi jemaat doa puasa Ester adalah ranting-rantingnya daripada Tuhan, ranting-ranting dari pokok anggur. Siapa yang sudah pernah melihat pohon anggur? Wah, keren. Tetangga saya ada pohon anggur. Saya pernah melihat bagaimana dia merawat pohon anggur itu. Dia rawat, dia tanam, dia pupuk, bahkan hamanya disemprot-semprot. Terus dia bikin kalau orang Manado dikatakan para-para gitu. Ada tempat supaya dia bisa merambat sehingga ketika dia berbuah, tanda daripada pokok anggur itu apa? Apa ya saya katakan, tergantung di situ. Dan ketika saya melihat prosesnya dari dia berbunga sampai sudah mulai muncul buah-buahnya, itu dirawat, disemprot, bahkan kalau ada carang-carang yang tidak menghasilkan itu dikerat, dipotong. Ini yang saya perhatiin karena saya suka sekali melihat sesuatu, dan itu saya kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika saya mulai berbuah, udah mulai bisa mau dinikmati, mulai panen, orangnya teleponan ke rumah, ya emang kenapa? Anggurku mulai panen. Wah, mantap ini, menikmati anggur. Terus saya naik ojek ke sana, wow, keren. Memang sih saya lihat memang sudah banyak sekali yang bergelantungan tuh. Ada tanda-tanda anggur dengan, kalau orang Manado bilang, oki-oki, itu banyak sekali buah-buahnya gitu loh. Nah, terus saya mau begini, tapi itu di tepi jalan gitu. Jadi ini jalan utama, ini dia gitu. Biasanya orang kalau penasaran pasti dia akan petik pohon anggur itu, dia cicipin. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi itu saya lihat kok nggak ada yang berani untuk memetik pohon anggur itu. Dan ingotan, ini sudah matang lah, bisa dinikmati. Tapi mereka suami istri nggak ngomong kalau itu kecut, kalau itu asem gitu. Saya menikmati gitu. Saya petik aja gitu. Tapi saya katakan, biasanya tetangga-tetangga agak jahil-jahil tangannya, kalau ada buah pasti, sekalipun punya orang tetangga, pokoknya tetangga lah, masih tetangga, katanya itu buah bersaudara, katanya buah bersaudara, dipetik dan dimakan. Tapi anehnya anggur ini tidak dimakan. Saya petik gitu, ternyata kecut, asam. Saya ajak ngilu-ngilu gitu. Saya ngomong begini, oh iya ya Tuhan, ternyata anggur ada rasanya. Ketika anggur ini rasanya kecut, dia tidak dinikmati, saya katakan tidak banyak orang yang mau gitu. Dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika ada anggur yang manis, pasti orang kerubuti. Balik sana, pasti buah itu pasti yang bergelantungan itu pasti habis. Kenapa? Karena manis, enak rasanya. Tetapi kalau kecut, dia tidak disukai oleh orang. Nah, ini gambaran juga. Saya kaitkan dengan firman Tuhan ini. Barangkali banyak hamba Tuhan sudah menyampaikan dengan versi yang berbeda-beda, tetapi intinya kebenaran firman itu kita sampaikan seperti ini. Jadi pokok anggur ini dan kita ranting-rantingnya. Kata Tuhan, kalau tinggal di dalam Tuhan, so pasti kita akan berbuah, ya tak? Kita akan berbuah. Tetapi untuk menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa menikmati buah yang manis, sehingga orang berkata, aduh anggurnya manis, anggurnya manis, enak itu, aku pingin lagi, seperti itu. Ada sebuah proses untuk mendapatkan anggur yang manis, ada sebuah proses.
dia harus dirawat dengan benar, pupuk yang benar, semprot yang benar, dirawat dengan benar, supaya menghasilkan buah yang manis. Kata Tuhan, kamulah ranting-ranting dari pokok anggur. Tuhan sebagai pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Nah, bagaimana supaya kita sebagai ranting-ranting ini berbuah? Maka Tuhan sebagai pokok anggur akan membersihkan setiap hidup kita. Barangkali ini Shirley, saya nggak mau nuduh siapa. Ini Shirley, Tuhan lihat si Shirley ini kesabaran kurang. Kirimlah adekku yang selalu gitu. Dikirim sampai sejauh mana saya sabar. Iya benar, aku diproses kesabaran lewat adikku, bukan lewat siapa-siapa. Jadi ketika aku itu Tuhan berikan aku kekuatan, pingin melunjak gitu, pingin ngomong, aku kakak, kamu adik, tapi enggak. Saya tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Saya disorot sama keluarga. Benarkah aku sebagai ranting-ranting pokok anggur itu? Apakah aku benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu benar. Aku disorot, dibentuk, proses. Bahkan sempat saya kemarin ada jalan-jalan sama Cihongin. Sorry. Ketika kita ada foto bareng untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi Pak Gembala, karena kemarin Pak Gembala berulang tahun dan kami tim doa puasa Ester dan komisi doa bersatu untuk mengirim video. Dan selesai itu ada jeda waktu, diajak saya ke PIK gitu loh. Saya diajak ke PIK karena memang aku belum pernah ke sana. Nah, sementara menikmati melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, ditelepon sama adikku, Kak, posisi sudah di mana, sudah boleh balik? Kena penguasaan dan kesabaran diri itu diproses. Saya mau kita pulang, tetapi dalam keadaan gelisah. Tapi saya berkata, Tuhan, aku kakak loh Tuhan. Kenapa Tuhan gak bela seolah-olah aku ditinggalin gitu loh? Harusnya adikku itu adik-adik bontot gitu loh. Harusnya dia mengerti aku kakak, jangan dikendalikan. Tetapi untuk menjadi pelaku firman Tuhan bukan hal yang mudah. Ada harga yang harus saya bayar. Ada keegoisan ini harus dikikis, harus diperbaiki, dibuang, supaya benar-benar karat dosa, benau dosa, kesombongan, tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau mengendalikan diri, itu harus kikis, harus gak ada dalam hidup ini. Saya ngaku menjadi berkat bagi keluargaku. Seperti itulah Tuhan. Kalau ingin berbuah, ketika engkau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, relakan dirimu dikikis oleh Tuhan. Relakan hatimu dikikis oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menyucikan kehidupanmu, kehidupan pribadimu. Karena sekian lama kita berdoa puasa, tetapi ternyata karakter kita bukan seperti karakternya maunya Tuhan. Datang kau nggak ada tempat emosi yang luar biasa. Datang ping sesuatu yang spesial. Wow, kita semua sama jemaat Tuhan. Sepanjang secara doa puasa Ester, adakah sudah engkau berbuah, buah yang manis? Yang manis itu pasti akan dicari orang loh. Akan disukai orang dimanapun engkau ditempatkan. Ketika ada rasa manis dalam hidup pribadimu, engkau akan dikerubutin oleh banyak orang. Itu akan terjadi dan itu tergenapi sesuai dengan firman-Mu. Engkau akan disukai dari siapapun, dari manapun, itu engkau akan disukai oleh banyak orang. Di posisi di tempat dimanapun engkau diletakkan, engkau akan disukai dan orang akan berbondong-bondong melihat diri. Karena engkau sudah diproses, sudah dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Poin pertama saya katakan, relakan dirimu disucikan, dibersihkan. Jadi kalau engkau datang doa puasa, harus ada penundukan.
Relakan hatimu dipulihkan. Jangan karena engkau punya kedudukan di rumah. Aku punya kedudukan loh, Bu. Di sini nggak ada yang spesial. Kita semua sama. Tidur di tempat tidur yang sama. Datang di tempat duduk yang sama. Nggak ada yang spesial, semua sama. Kenapa? Karena ini doa puasa Ester menanggalkan kedaginganmu, mengikis kesombonganmu, mengikis keegoisanmu, sehingga benar-benar engkau akan keluar seperti emas murni sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Sehingga ketika engkau pulang, kemuliaan Tuhan nampak dalam kehidupan pribadimu. Kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup pribadimu. Engkau sesuatu yang spesial. Kenapa? Ada doa puasa Ester yang disertai dengan doa, Tuhan, ini aku rela hidupku dibersihkan. Jadi kalau diingatkan, kami mengurus dengan jumlah berbagai macam karakter, bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Kami harus banyak senyum. Kalau nggak senyum, katanya jutek. Jadi kita serba salah, begini salah, begitu salah, maju salah, mundur salah. Seperti itulah, tetapi kami tetap mengayomi jemaat Tuhan yang luar biasa. Karena ini jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan di doa puasa Ester. Ini jiwa ini dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi jiwa yang bukan asal-asalan, tetapi jiwa yang spesial yang sudah dibentuk oleh Tuhan lewat karakter hidup kita. Relakan hatimu dibersihkan. Kalau masih ada yang gontok-gontokan, senggol dong. Ingatin, engkau spesial loh. Tuhan sudah membayar lunas di kayu salib. Engkau spesial, engkau berharga. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan cuma karena dia ngorok, jangan bergosip sini, rewel gitu loh. Tapi tahu diri, semua tahu diri. Kita di sini semua gratis, diberikan yang terbaik. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, pokoknya kita penuhin aja gitu. Kita bersyukur aja, mengucap syukur. Kita perlengkapi, karena kita kan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Karena kita satu tubuh Kristus. Tubuh ini ada kaki, ada kepala, ada tangan, ada mata, ada mulut. Nah, kita dipertemukan di sini untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain, sehingga kita menjadi suatu wadah doa puasa yang militan, yang tidak akan tergoncangkan dengan situasi kondisi apapun. Kenapa? Karena Tuhan adalah pokok anggur kita. Yang mau anggurnya manis, angkat tangan. Aku mau. Mau, katakan aku mau menjadi anggur yang manis. Kenapa? Perkatakan firman Tuhan. Karena itu akan merema dalam kehidupan pribadi. Dan itu akan terjadi. Jadi ini bapak-bapak yang manis, ibu-ibu yang manis. Wah, keren, pokoknya manis, dinikmati. Aduh, Pak Tutu Warima, wah itu brewoknya, wih, mantap banget gitu. Ibu Ince dengan gayanya modis gitu, wow, gitu keren. Memperlengkapi kita satu tubuh Kristus. Jadi kalau saya tegur, Bu, jangan begitu ya. Itu engkau sedang diproses oleh Tuhan. Sedang dikikis keegoisanmu, dikikis keakuanmu. Karena di sini kita dibentuk. Udah capek, doa puasa, nahan lapar, nahan haus. Terus kalau senggol marah-marah, dapat apa pulangnya? Iya kan? Tapi kalau ketemu, aduh Ibu Julia senyumnya, mantap gitu loh.
Jadi biarlah tebar pesonamu dengan kemuliaan Tuhan. Jangan kasih cemberut-cemberut jelek. Sekalipun engkau wajah pas-pasan seperti Sherly, tetapi ketika engkau tersenyum, aura kemuliaan Tuhan keluar. Dan banyak orang. Mari Bapak Ibu, udah rela dipulihkan, rela dibersihkan. Kalau Sherly salah, Sherly kamu salah, oke, terbuka. Saya seringkali sekalipun saya nggak salah, saya banyak minta maaf kepada jemaat. Maaf ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang seperti itu. Kalau saya marah nggak menjadi berkat, menjadi batu sandungan. Nanti dia nggak mau datang lagi di doa puasa. Tetapi jemaat doa puasa Ester yang datang pada siang hari ini, jemaat yang spesial yang Tuhan percayakan, karena ada rancangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kedua, melekat dengan Tuhan. Melekat. Katakan pada dirimu, melekat. Sebut namamu, Sherly, melekat dengan Tuhan. Sebut namanya. Kenapa demikian? Ketika kau dengar itu, kata Pak Nababan, Sherly, kau dengar, melekat dengan Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa kita harus melekat dengan Tuhan? Hari-hari ini bukan hari-hari yang baik-baik aja. Oh ya Bapak Ibu, itu janji firman Tuhan tergenap. Tetapi ketika engkau melekat dengan Tuhan, persoalan apapun yang melanda hidupmu, pergumulan apapun yang sedang engkau hadapi, Tuhan menolong engkau tepat pada waktunya Tuhan. Ketika engkau melekat dengan Tuhan. Oh ya benar, melekat dengan bagaimana Bu Sherly? Bacalah firman Tuhan. Jangan kebanyakan nonton. Nonton kalau berguna sih iya. Banyak main HP. Apa nggak capek matanya? Banyak duduk-duduk santai-santai. Pergunakan waktumu, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Engkau harus mempersiapkan dirimu supaya engkau tidak terkontaminasi dengan situasi kondisi apapun. Bapak Ibu, ini kesaksian. Ketika ada peraturan pemerintah untuk LPG 3 kg, para pengecer ditiadakan secara serentak per 1 Februari 2025. Saya pernah berdoa begini, Tuhan, ketika banjir-banjirnya melimpah gas itu, kirim pembeli timur, barat, utara, dan selatan, seputaran Balaraja dan sekitar Balaraja, sampai Cikupa datang berbondong-bondong di tempat saya. Itu doaku loh. Dan ternyata Tuhan dengar. Per 1 Februari 2025, luar biasa. Dari timur, dari barat, timur, selatan, utara, datang ke pangkalan saya berjejer saking tidak ada gas. Itu sampai, saya katakan sampai viral. Dari yang biasanya saya nggak pernah nomor antrian. Jadi dari tempat saya sampai, barangkali kok Alex ya Omi sudah ke sana gitu. Sampai jauh berapa meter ke sana, total yang antri 300 orang. Dan itu pun tidak tercukupi. Sehingga Polsek setempat turun tangan untuk menghindari tindakan anarki. Pengurus RT sekelurahan datang membantu saya. Sesuatu Tuhan tepat genapi firman-Nya tepat pada waktunya Tuhan. Saya sampai kaget. Saya minta KTP sama kakak, Bapak tinggal di mana? Saya di Kronjo. Wow, itu bukan wilayah saya. Tinggal di mana? Saya di Cikupa. Itu bukan wilayah saya karena ada pemetaannya. Dan setiap hari berjejer. Saya katakan, Tuhan, ternyata Tuhan proses saya lewat kesabaran, lewat penguasaan diri. Sehingga ketika saya melayani masyarakat yang butuh gas 3 kg, saya senyum, Pak, minta maaf nanti besok antri lagi ya, belum dapat. Oh ya, tapi saya dapat ya Bu, nggak bisa masak nih. Iya pasti dapat gitu. Jadi di batas 300 itu saya suruh pulang.
tetapi mereka tetap antri menunggu nomor antrian berikut untuk hari esok. Bukan sesuatu yang mudah. Hari-hari ini untuk kita semua anak-anak Tuhan, ingat, jangan main-main, harus sungguh-sungguh. Karena kenapa? Akan terlibat dengan dunia ini. Tetapi ketika engkau melekat dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan ada, saya katakan, kita kalau mau pikir kita yang layani cuma berdua cewek, tetapi Tuhan utus ada banyak orang-orang yang membantu saya, sehingga tidak terjadi tindakan anarki. Karena di tempat lain kalau tidak dapat, mereka lempar tabungnya. Tapi puji Tuhan, setiap anak-anak Tuhan ada perlindungan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Dan kami melayani dengan sukacita, sekalipun yang lain gak kebagian. Bahkan tadinya saya mau izin sama Ko Alex. Kenapa? Sampai hari ini antrian masih berlaku. Masih berlaku. Karena saya gelisah, adikku yang nanganin, orang udah mengertilah adikku seperti apa. Tapi saya ngomong, Dek, kamu harus hati-hati, kakak nggak ada. Justru itu dia bilang, Kak, nggak usah doa puasa dulu bulan ini gitu. Saya ngomong begini, tidak, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Hal itu saya pegang. Kenapa? Karena saya sudah merasakan pertolongan Tuhan. Jadi kalau kan cuma masalah gas, terus saya nggak mau doa puasa, itu nanti Tuhan geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala, iya Sherry ya, awas lu. Tuhan ingatan, disentilah dengan caranya Tuhan. Tapi justru itu dia, adikku juga takut. Iya ya Kak, entar kejadian lagi apa gitu. Udahlah, pergilah, pergi. Tapi kontrol ya, tolong saya. Saya siapkan orang-orang yang menolong dia. Tolong pengecer-pengecer ke pangkalan, bantuin adikku melayani masyarakat. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut ketika engkau ada pada posisi pokok anggur yang benar. Ketika engkau melekat dengan pokok anggur yang benar, ada perlindungan, ada pertolongan. Apa yang kau doakan, Tuhan sanggup menolong engkau. Sekalipun kayak tidak ada jalan keluar, tetapi pasti ada jalan keluar. Karena indah pada waktunya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan pertolongan itu. Saya berdoa sekian bulan, tapi itu belum dijawab. Tetapi ketika Tuhan jawab, Tuhan tahu Sherry sudah siap. Sudah siap untuk menerima itu. Dari berbagai penjuru, saya kalau aku berdoa enggak, harus hati-hati juga. Dari berbagai penjuru, timur, barat, utara, dan selatan. Datang kejadian seperti itu. Tetapi Tuhan kasih karena saya sudah siap. Jadi kalau Tuhan lihat saya belum siap, Pak, dikasih. Jadi jangan ngotot. Tuhan, aku doa puasa lo sekian tahun lo, mana Tuhan jawabanmu gitu. Tenang, tetap melekat. Nanti kalau Tuhan kasih, kamu akan kaget, tercengang seperti yang saya alami. Bapak-bapak, ibu berbondong-bondong bawa tabung gas karena ngantri. Dan sepanjang sejarah saya di lapangan, baru per 1 Februari 2025 kejadian sampai hari ini masih berlaku seperti itu. Dan puji Tuhan saya disupport oleh pemerintah setempat. Bahkan saya didatangi oleh Bapak Babinsa, wawancara saya. Itu saya diundang ke kelurahan Sebalaraja. Jadi moderator tentang bagaimana untuk menyalurkan caranya gimana sehingga tidak terjadi tindakan anarki. Dan saya menjadi tempat percontohan. Percontohan di Balaraja. Dan saya bersyukur bukan karena Sherly loh, tapi karena bonusnya Tuhan. Ketika Tuhan melakukan perkara yang besar dan luar biasa, tak ada seorang pun yang dapat menahannya. Ketika Tuhan mau berkat kalian, berkat Tiongin, berkat Budina, Tuhan tidak akan geser kemana-mana asalkan tetap tinggal melekat dengan Tuhan. Maka kita akan menerimanya. Engkau akan bersukacita dan bersorak-sorak. Karena Tuhan tak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam posisi apapun, saya katakan dalam situasi apapun, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang salah
meresepsi kehendak Tuhan. Tuhan kok di mana ya? Tuhan kok di mana ya? Padahal Tuhan ada di depan. Tetapi Tuhan kasih ketika engkau sudah siap untuk menerimanya. Jadilah sebagai ranting-ranting yang berbuah. Karena saya katakan, ketika engkau berbuah, siapapun akan datang. Shirley, pangkalan Shirley, ayo kita berbondong-bondong ke pangkalan Shirley. Itu kejadian. Dan pelayanan saya cuma senyum doang. Justru yang gak dapat biasanya emosi, amarah. Bapak datang dengan sangar gitu. Saya bu, Pak Ibu kenal saya? Saya gak kenal. Tapi Pak minta maaf ya, bapak saya sudah habis. Nanti antrian lagi, nomor antrian dapat. Oh tapi besok saya dapat, melempem lah. Tadinya sangar gitu, badannya kekar sama Pak siapa Tutua Rima gitu. Dikirain saya takut gitu, karena dikirain saya perempuan. Tapi enggak, saya nggak takut gitu. Bapak, Bu, nggak kenal saya? Enggak, saya nggak kenal. Emang saya nggak kenal? Saya ngomong, oke Pak, ini antrian buat besok ya. Oh besok saya dapat. Lah tunduklah dia melempem gitu. Kenapa? Ada otoritas Tuhan dalam hidup. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup. Jangan pernah takut. Melekat dengan Tuhan. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 8b berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Kata Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh. Nanti Tuhan menjauh. Ada lagu jauh-jauh Tuhan sopilih patoran. Jauh-jauh Tuhan supangin patoran untuk mendekat. Amin. Jadi jangan lari jauh-jauh lagi. Nanti ketika saatnya tiba masih di jauh. Nah kita yang mendekat semakin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan pun semakin mendekat kepada kita. Sehingga apapun yang kau alami sekarang, apakah kau mau nanti pertolongan Tuhan tentang pekerjaan? Tuhan sanggup hal yang kecil. Karena Tuhan itu jauh lebih besar dari persoalanmu. Tuhan itu mampu karena dia sanggup menciptakan langit bumi ini. Yang datang dengan sakit penyakit, firman Tuhan tubuhmu adalah bait kudusnya Allah. Jangan pernah menyerah dengan sakit penyakit. Segala sesuatu Tuhan mau. Berarti ada rencana Tuhan. Ada prosesnya Tuhan. Relakan dirimu dibersihkan. Tinggal tetap di dalam kehendak Tuhan. Tetap berdoa. Baca firman Tuhan siang dan malam. Renungkanlah itu. Maka so pasti engkau akan berbuah banyak. Dan buahmu itu dapat dinikmati. Lewat senyummu. Sekalipun saya lagi marah-marah, kalau saya lihat Cina Ongi senyum, wah tenanglah hati ini. Ketika saya lagi galau, ketika lihat senyum Bu Yulia, lululah tetap tersenyum. Kenapa demikian? Karena di dalam senyum memberikan semangat bagi yang patah hati. Senyummu membalut duka. Kenyataan seperti itu, Pastor. Banyak orang ketika gereja, wah, para pengurus, para asyir gitu, diharuskan banyak senyum. Kenapa? Karena jemaat-jemaat yang datang banyak tekanan hidup. Ketika asyirnya itu nggak senyum, nggak sejahtera lagi. Sekalipun khotbah, siapa pendeta pun yang khotbah, kalau dia sudah diterima dengan cemberut gitu, dia tidak akan bersuka cita. Tetapi ketika dia datang ada senyumnya, Pak Benyamin, mantap tuh. Mantap. Nah datanglah, aduh enaknya doa puasa. Banyak luar biasa. Bahkan ketika datang didekati, kok Ales gimana ya, apa kabar gitu, mantap deh, waduh kayak gimana gitu. Karena kita satu tubuh Kristus, saling memperlengkapi. Tadi saya ngomong sama siapa ya, tuh yang kemarin off ya, si Lois. Ketika Lois nggak ada rasa kangen di dalam Tuhan.
Ya, karena kita satu tubuh Kristus. Saya ngomong kok si Lois nggak ada ya? Memang sih nggak daftar ya Lois kemarin, ternyata ada pekerjaan. Dan ketika dia ada, Lois bisa nggak tugas besok aja Kak? Oke. Kenapa demikian? Kita satu tubuh Kristus. Ketika satu nggak datang, maka kita merasa ada yang kurang. Iya benar, Pak Tobing nggak ada. Kemana Pak Tobing? Salam buat Pak Tobing, Pak Nababan. Bilang dicari jemaat doa puasa Esther. Jadi ketika ada yang nggak hadir, wah kemana ya? Cien, kita doain, kita gempur dengan doa. Tuhan datanglah. Kenapa? Kita satu tubuh Kristus sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Sudah ada unity. Jadi kalau satu nggak ada, apalagi kalau Esther, Otniel nggak datang, waktu WA, Esther kemana? Kenapa? Memperlengkapi. Saya katakan ada banyak rema lewat pengajaran. Itu memperlengkapi kita semua. Ada pengurapan Tuhan. Jadi ketika satu nggak hadir, nanti kursinya akan cari berkata, oh di mana ya Bapak Tutua Rima, di mana tuh Pak Yohanes gitu. Udah sekian bulan saya itu nggak datang gitu. Aku catat, catat itu bawa dalam doa. Siapa lagi yang kecuali ada konfirmasi dengan saya, pasti saya nggak itu. Tapi yang nggak datang didoain, memperlengkapi jemaat Tuhan. Tinggal tetap di dalam Tuhan. Amin. Ketika ada pengumuman, jangan merasa dibenci, tetapi kita sedang diproses, kita sedang dikuliti, dibersihkan, supaya kita lebih banyak berbuah. Dalam hal itu, Bapa di surga dipermuliakan, dan engkau akan berdampak gaya hidupmu, karakter hidupmu benar-benar serupa segambar dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa. Lebih lagi dan lebih lagi, sehingga benar-benar firman itu merema, bertumbuh berakar dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Sehingga lewat kehidupan kami akan berdampak, ada yang bertobat, bahkan ada yang mengalami pertolongan Tuhan lewat kehidupan kami. Karena kami tinggal pada pokok anggur, yaitu Engkau Yesus Kristus. Biar karakter Allah ada dalam hidup kami, sehingga di dalamnya Tuhan dipuji dimuliakan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Terima kasih Pastor Seri selain dong yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus.